Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabatku semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dika Putra Angsana, yang pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Baik sahabatku semuanya, 3 hari yang lalu terdengar di belakang rumah saya itu ada percekcokan yang rupanya sangat serius, sehingga ketika saya datangi, ini ada 2 kelompok atau 3 orang yang sedang hampir saja beradu senjata tajam. Dan begitu saya larai, saya pisahkan dan saya mintai keterangan bahwa yang sedang berkonflik ini adalah terkait dengan perebutan harta warisan. Nah, dan begitu saya dalami lebih lanjut, ternyata perselisihan ini diawali oleh 2 orang laki-laki yang mendatangi seseorang dan terjadilah percekcokan kedua belah pihak ini. Tidak sebatas itu, saya juga pengen tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ini. Dan ternyata orang yang didatangi kedua laki-laki ini ternyata dia adalah salah satu anak angkat, ya. Salah satu anak angkat dari kakak kedua orang laki-laki yang datang ini. Dan si kakak kedua laki-laki yang datang ini memang 2 tahun yang lalu sudah meninggal, ya. Jadi begitu saya mintai keterangan bahwa seseorang yang tinggal di dalam rumah, di belakang rumah saya itu, dia adalah anak angkat dari seseorang yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Sehingga saat itu saya redam dan mencoba didamaikan. Nah, dari kejadian itu maka saya berinisiatif untuk mengangkat tema mengenai pembahasan kewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Dan di sini saya akan memposisikan anak angkat dengan hukum kewarisan. Tapi sebelum itu, kepada teman-teman, mohon jangan lupa untuk like dulu, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan bila bermanfaat, silakan konten ini atau tayangan ini bisa sahabat bagikan kepada saudara dan kerabat sahabat sekalian. Dan mudah-mudahan dengan dukungan sahabat semua, channel ini akan terus berkembang dan selalu bisa berbagi pengalaman untuk Anda semua. Baik sahabatku sekalian,
kita akan kembali kepada topik, bahwa di sini saya akan membahas soal posisi anak angkat dalam hukum kewarisan. Dan ketika berbicara hukum kewarisan, maka landasannya kita akan kembali kepada kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam memang secara undang-undang ini tidak ada. Tidak ada dalam undang-undang yang menegaskan soal kompilasi hukum Islam. Namun, kompilasi hukum Islam terbentuk di Indonesia ini atau digunakan di Indonesia ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama serta tokoh ulama pada tahun 1985. Sehingga kompilasi hukum Islam menjadi landasan untuk pemutusan setiap perkara persengketaan soal kewarisan. Nah, itu teman-teman. Ini sejarah singkat soal kompilasi hukum Islam. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, kembali kepada perselisihan tadi. Nah, dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 huruf H mendefinisikan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua aslinya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi harus berdasarkan putusan pengadilan. Tidak bisa begitu saja menjadikan seseorang sebagai anak angkat tanpa diputuskan oleh pengadilan. Kenapa? Nah, kita akan beralih kepada pengangkatan anak adopsinya. Jadi, pengangkatan anak adopsi ini yang sebagaimana kita maksud adalah anak angkat. Nah, pengangkatan anak adopsi selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan pengadilan. Dengan menggunakan putusan pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila di kemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak, maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Nah, ini kenapa mesti anak angkat ini harus melalui proses putusan pengadilan? Karena ketika di kemudian hari bahwa ada perselisihan soal anak angkat, nah, maka putusan pengadilan itulah yang akan menjadi alat bukti di pengadilan nanti. Begitu, sahabat. Kemudian selanjutnya apa? Sahabatku sekalian, pada pasal 171 huruf A-nya, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris atau yang disebut dengan tirkah, ya. Jadi tirkah itu peninggalan harta pewaris atau harta peninggalan pewaris. Maka menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Begitu, sahabatku. Nah, jadi pada pasal 171 huruf A ini menegaskan bahwa
hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya pada pasal 171 huruf E-nya dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah sebagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan si pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Di antaranya biaya kepengurusan jenazah, meninggal, terus biaya juga pengurusan pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Itu teman-teman. Dan bagaimana tadi mengacu kepada 171-nya soal pembagian. Nah, ini lebih rinci diatur dalam pasal 176 sampai dengan 198 kompilasi hukum Islam. Dan tidak sebatas itu, yang mengatur tentang pembagian kewarisan ini juga tertuang dalam pasal 830 sampai dengan 873 tentang pewarisan karena kematian. Itu ada pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitu sahabat saya. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Dalam hukum kewarisan ini, kita kembali dalam hukum kewarisannya, bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris. Nah, ini tegas di sini. Dalam hukum kewarisan, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara anak dengan orang tua angkatnya. Tetapi walaupun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat mendapat wasiat wajibat. Nah, di sini. Jadi, kalaupun anak angkat ini tidak punya hak atas ahli waris, namun anak angkat ini mendapat wasiat wajibat. Untuk mendapatkan wasiat wajibat, nah, apa sih yang dimaksud dengan wasiat wajibat itu? Nah, makna wasiat wajibat adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Nah, berapa bagian daripada wasiat wajibat itu? Itu adalah sebanyak 1/3 dari warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh kompilasi hukum Islam pada pasal 209 huruf A. Jadi anak angkat ini walaupun bukan sebagai ahli waris, tapi dirinya berhak atas wasiat wajibat 1/3 dari warisan orang tua angkatnya. Ini ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 huruf A. Nah, begitu sahabatku. Nah, kemudian selanjutnya apa, sahabatku? Ini kembali kepada syariat Islam, bahwa Islam tidak membenarkan pengangkatan anak walau secara administrasi kenegaraan telah ditempuh. Nah, artinya apa? Sah-sah saja seseorang menjadikan anak sebagai anak angkatnya,
Tetapi di samping dia harus juga dilengkapi oleh proses putusan pengadilan, dia juga tadi dinyatakan dalam pasal 209 huruf A bahwa dia tidak bisa menjadi ahli waris gitu. Nah, dalam Islam juga melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan memakai harta peninggalan dan hak-hak lain sebagai hubungan anak dengan orang tua. Karena tidak ada nasab, jadi dia tidak sebebas yang dia inginkan soal harta yang menjadi harta orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Begitu sahabatku. Nah, untuk lebih jelas, sahabatku juga bisa membuka surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian selanjutnya apa? Ini sangat krusial sebetulnya. Kalau menurut Islam, Islam juga mengatur bahwa penyebutan anak itu tidak bisa dibangsakan kepada orang lain yang bukan ayahnya. Penyebutan anak hanya dibenarkan digandengkan dengan ayah kandungnya, yaitu dengan menyebut bin atau binti ayah kandung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada bapak angkatnya adalah kebohongan. Sementara kita tahu bahwa di dalam Islam kebohongan termasuk kepada golongan dosa besar. Nah ini sahabat, jadi tidak sesederhana itu anak angkat atau ayah angkat menguasai harta warisan atau harta peninggalan salah satu orang yang sudah meninggal, baik itu anak angkat yang dikuasai oleh bapak angkatnya ataupun bapak angkat yang meninggalkan harta kekayaan dan dikuasai oleh anak angkatnya. Ini tidak bisa, sahabatku sekalian. Kemudian selanjutnya, ini juga hadis banyak meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dan seluruh manusia Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain atau hadis-hadis yang lain yang mengatakan telah kupur dan surga haram baginya kepada orang-orang yang membangsakan anak angkat menjadi anak kandungnya sendiri dan sebaliknya, ya, mengakui orang tua angkat menjadi orang tuanya sendiri. Nah, ini dalam hadis dikatakan telah kupur dan surga haram baginya. Naudzubillahi min dzalik. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan yang kupur tadi. Nah, jadi begitu sahabatku sekalian, bahwa tidak sesederhana ini atau tidak sesederhana yang dibayangkan bahwa anak angkat atau ayah angkat untuk menguasai harta peninggalan salah satu pihak tersebut. Begitu sahabatku. Maka
anak angkat tetaplah anak angkat dan bukan sebagai ahli waris. Tetapi anak angkat berhak atas wasiat wajibat yang sudah ditentukan bagiannya sepertiga dari peninggalan orang tua angkatnya atau sepertiga dari peninggalan anak angkatnya bagi bapak yang hidup lebih lama. Jadi begitu teman-teman. Jadi terkait dengan perselisihan di tetangga saya, ini menjadi penting untuk pembelajaran kita bersama bahwa dalam melakukan pengangkatan anak adopsi ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan ada pasal-pasal yang sudah menegaskan bagaimana posisi anak angkat dan hukum kewarisan. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.